Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami di sini atas nama Subaidah akan memaparkan dari salah satu mata kuliah perbandingan pendidikan, yaitu dengan tema perspektif metodologik studi pendidikan. A. Metodologi pengetahuan ilmiah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi yang disebut pertama dan ketiga nampak kurang penting untuk dibahas pada bab ini, namun akan lebih mengupas dimensi yang kedua, yaitu epistemologi. Dimensi epistemologis dari suatu disiplin ilmu menyangkut cara atau metode dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah, cara menentukan kebenaran suatu pengetahuan ilmiah, parameter atau standar-standar untuk membedakan mana yang termasuk pengetahuan ilmiah yang benar dan mana yang tidak, serta dasar-dasar argumen dari parameter tersebut. Setiap disiplin memiliki kekhasan metodologik yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain. Misalnya, biologi memiliki metode yang berbeda dengan ilmu kimia. Metode yang dimiliki kimia berbeda dengan fisika. Metode dalam fisika sangat berbeda dengan matematika, dan lain sebagainya. Metode masing-masing disiplin ilmu umumnya dikenal dengan metode ilmiah, scientific method. Ada istilah metode dan metodologi ilmiah. Metode adalah cara, sedangkan metodologi adalah kajian konsep teoritik tentang aneka macam metode beserta kelebihan dan kekurangannya. Noeng Muhajir 1996. Dengan demikian, metodologi ilmiah, scientific metodologi, adalah kajian konsep teoritik tentang aneka macam metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah beserta kelebihan dan kelemahannya. Sebagaimana dinyatakan oleh pendapat John Dewey dalam bukunya How Waiting Imam Barnadib 1994, bahwa pada umumnya aneka macam disiplin ilmu menganut metode ilmiah yang memuat langkah-langkah sebagai berikut. 1. Development, yaitu merasa ada masalah. 2. The problem, yaitu perumusan masalah. 3. The hypothesis, atau perumusan hipotesis. 4. Collecting of data as the evidence, yaitu pengumpulan data sebagai bukti hipotesis. 5. Concluding belief, yaitu penyimpulan hasil yang terpercaya. 6. General values of the conclusion, yaitu penggalian nilai-nilai umum dari kesimpulan. Prinsip-prinsip umum ini dapat menjadi teori atau grand teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan terhadap fenomena lain yang serupa, mirip dengan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey di atas. Ahli lain bernama Donald Ari dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Introduction to Science in Education. Imam Barnadib 1994 menyebutkan ada 5 langkah dalam melaksanakan metode ilmiah, yaitu 1. Pendefinisian masalah. 2. Perumusan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan. 3. Penalaran deduktif. 4. Pengumpulan data dan analisisnya. 5. Konfirmasi atau penolakan hipotesis. Problem pemerataan pendidikan muncul karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Amanat dasar dari bunyi Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memaksa kepada pemerintah untuk
dapat menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara dengan tanpa ada diskriminasi. Minimal pemerintah harus bisa mengentaskan semua warganya untuk bisa mencapai tingkat pendidikan menengah di era awal milenium ketiga. Menurut Jujun S. Surya Sumantri 1987, dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu metode ilmiah yang berdasarkan pada 3 hal, yaitu 1. Penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika deduktif. 2. Pengajuan hipotesis sebagai kesimpulan dari kerangka berpikir. 3. Verifikasi terhadap hipotesis. Penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika deduktif adalah suatu langkah yang dalam memahami fenomena masalah dengan cara menempatkannya dalam konteks alamiahnya yang saling terkait dengan aspek lain, hingga ditemukan adanya hubungan logis secara kausal atau korelasional antara masalah yang menjadi fokus perhatian peneliti dengan aspek-aspek yang ada di sekeliling fokus masalah tersebut. B. Fenomena pendidikan sebagai objek pendidikan, studi pendidikan. Diketahui bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang telah berlangsung berabad-abad lamanya di masyarakat. Bahkan diyakini bahwa pendidikan telah berlangsung sejak manusia ada dalam rangka mengenal diri sendiri dan lingkungannya demi memajukan peradaban yang menuju yang lebih baik. Ciri-ciri pendidikan sekolah dapat diidentifikasi antara lain: 1. Penyelenggaraannya dilakukan secara formal baik dari segi kelembagaan, pengelolaan maupun sistemnya. 2. Diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 3. Usia siswanya relatif homogen. 4. Lama pendidikan untuk SD, MI, dan sekolah lain yang sederajat adalah 6 tahun. Lama pendidikan untuk SMP, MTS, dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun. Lama pendidikan untuk SMA, SMK, MA, dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun. 5. Muatan isi kurikulumnya relatif sama dengan untuk masing-masing jenjang dan jenis. 6. Guru-gurunya dipilih berdasarkan kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi keguruan yang dimilikinya. 7. Kegiatan kurikuler yang diselenggarakan berupa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 8. Metode mengajarnya diusahakan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan jenis materi ingin disampaikan. 9. Ada evaluasi belajar yang dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. 10. Pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sebagai pendidikan informal yang menurut Dito Hadi Susanto, Suryati Sidarta, dan Dwi Siswoyo 1995 memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Tidak diselenggarakan secara khusus. 2. Tidak diprogram secara khusus. 3. Tidak ada waktu belajar tertentu. 4. Tidak ada metode dan evaluasi yang sistematis. Sedang jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus. Jenis pendidikan umum merupakan Jenis pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Jenis pendidikan juga mencakup pendidikan akademik dan profesi. Pendidikan akademik adalah jenis pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama kepada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Jenis pendidikan kedinasan juga termasuk jenis pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan sebagai pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Jenis pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan
yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Adapun jenis pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Adapun jenis pendidikan informal memiliki ciri-ciri berbeda sama sekali dengan kedua jenis pendidikan di atas. Pendidikan jenis informal ini sama sekali tidak terorganisir, tidak mengenal adanya kredensial, lebih merupakan pengalaman belajar individu, mandiri pembelajarannya, sangat natural, tidak buatan, sebagaimana pada pendidikan formal dan non-formal. Ketiga jenis pendidikan formal, non-formal, dan informal di atas, beberapa ahli ada yang menunjukkan kepada sekolah untuk jenis pendidikan formal dan lembaga-lembaga kursus untuk jenis non-formal, sedangkan jenis pendidikan informal wujudnya adalah pendidikan keluarga. Sedangkan untuk pelaksanaan pendidikan non-formal di beberapa negara, khususnya di negara berkembang, keberadaannya lebih banyak berorientasi mengentaskan angka buta huruf orang-orang dewasa. Menurut Philip Hakub dan Ahmad Mansur Suryati Sidarto 1989, pelaksanaan pendidikan non-formal di beberapa negara berkembang meliputi 1. Pendidikan dasar, 2. Pendidikan peningkatan keadaan keluarga, 3. Pendidikan peningkatan keadaan masyarakat, 4. Pendidikan untuk suatu jenis pekerjaan. C. Prinsip-prinsip etika dalam studi pendidikan. Studi-studi ilmiah tentang pendidikan secara ideal dilakukan dengan berpedoman pada kode etik studi ilmiah. Kode etik ini pada umumnya difokuskan pada perlindungan terhadap partisipasi manusia dan penghormatan kepada normal sosial masyarakat dalam kegiatan studi ilmiah. Ada 4 prinsip etika dalam studi pendidikan. Menurut Ivan Malik, keempat ini meliputi hormat kepada orang lain, kesejahteraan, keadilan, dan kerahasiaan. D. Komparasi sebagai alternatif metode dalam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan bila dilihat dari segi tujuannya dibedakan menjadi 4. Suharsini Arikunto 2002, yaitu 1. Penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. 2. Penelitian developmental atau penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan mengadakan percobaan dan penyempurnaan. 3. Penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengecek atau melihat kembali kebenaran hasil penelitian lain. 4. Penelitian kebijakan, yaitu penelitian yang bertujuan merencanakan dan mengukur efektivitas implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mungkin hanya itu yang kami dapat ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.